Soalnya dia bisanya Windows tuh. Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi sesi kali ini sebelumnya Kak Alvin mau ngasih tahu nih tentang apa namanya? Tentang demonstrasi yang akan kalian lakukan pada sesi ke-9. Ya, silakan Kak Alvin. Mungkin boleh di-share screen. Mungkin boleh di-share screen dulu. Oh iya. Oke, ini dia. Silabus ya? Silabus. Sebentar ya. Sama boleh di Oke. Oke. Jadi aku mau lihat di kalian. Final project itu tuh kan mungkin boleh di Gimana? Mic-nya boleh dimatiin dulu. Oke, makasih. Jadi final project kalian itu kalian harus bikin otomasi. Nah, otomasinya itu bebas. Boleh apa aja. Misalnya kalian di rumah ada aktivitas sehari-hari yang pakai laptop, aktivitas repetitif, itu tuh boleh kalian bikin otomasinya. Atau mungkin kalian mau bikin data scraping dari web apa gitu, itu juga boleh. Jadi bener-bener lingkupnya itu bebas, nggak mesti di website juga, bisa aja di aplikasi apa gitu, misalnya Line atau Spotify gitu, itu juga boleh. Terus ntar kalian juga harus bikin PowerPoint-nya. Nah, untuk PowerPoint-nya, untuk presentasinya itu ntar dalam bentuk video. Jadi ntar kalian presentasinya itu direkam, bukan di presentasi secara langsung. Rekamnya itu bebas, mau pakai Zoom atau mau pakai aplikasi lain. Nah, video ini tuh ntar bakal ditampilin di pertemuan ke-9. Nah, terus presentasinya itu juga harus dibawain dalam bahasa Inggris ya. Termasuk PPT-nya itu juga harus dalam bahasa Inggris. Soalnya ntar bakal ada orang UI pad-nya langsung yang bakal ngeliat video presentasi kalian. Terus mereka juga ntar bakal ngasih feedback dan nanya-nanya tentang project itu. Project yang kalian udah buat. Terus kita masih belum tentuin videonya itu ditampilin di jam yang 1, di sesi yang jam 1 atau sesi yang jam 3. Kan kita ada 2 sesi nih. Kalau misalnya ntar kalian ada yang berhalangan hadir tuh nggak apa-apa. Yang penting satu kelompok tuh minimal ada 2 orang yang hadir buat ntar ditanya-tanya sama orang UI pad-nya. Jadi kalau ntar ditanya tentang otomasi yang kalian buat tuh kalian bisa jawab. Jadi pas pertemuan 9 itu minimal ada 2 orang ya yang hadir untuk tiap kelompok. Terus untuk di silabus tuh kalian udah dikasih template untuk PowerPoint-nya. Kalian bisa akses di silabus, aku juga udah kirim di kolom chat. Itu tuh template-nya udah lengkap. Dari background, format-formatnya, posisi-posisinya tuh juga udah di-set. Ada icon-iconnya juga, pokoknya itu. Kalian bisa aksesnya. Tapi kalian tuh jangan edit di sana ya. Soalnya itu tuh masih di drive kita. Kalian boleh download atau make a copy. Jadi jangan diedit di sana. Ntar kalau kalian edit di sana, kelompok lain juga bisa akses. Sama di silabus ini juga udah ada detail presentasinya, isi PPT-nya, ada apa aja. Ada project title, nama project kalian itu bebas. Terus nama anggotanya kalian siapa aja, sama alasan kenapa kalian bikin otomasi itu. Terus keuntungan atau manfaat dari otomasi yang kalian udah buat tuh. Terus yang terakhir di video itu juga kalian harus ngedemonstrasiin otomasi yang kalian udah buat itu. Nah, terus untuk link daftar kelompok aku juga udah kirim ya di chat. Itu yang spreadsheet, kalian bisa akses. Untuk pembagian kelompoknya itu satu kelompok itu 5 orang. Kalian bebas
kelompoknya itu mau dari yang sesi 1 atau sesi 2 itu boleh. Nah, untuk deadline pendaftarannya itu hari Rabu tanggal 17 November jam 12 malam atau lebih tepatnya itu 23.59. Jadi setelah jam 23.59 itu kelompoknya bakal benar-benar kita random. Kita nggak bakal ngelihat kalian dari sesi 1 atau sesi 2 itu bakal benar-benar di random. Untuk cara daftar kelompoknya itu kalian tinggal isi tuh di kolom yang nomor kelompok tuh. Kalian tinggal isi nomor kelompok kalian siapa aja. Yang lainnya nggak usah dikotak-atik. Jadi tinggal isi yang itu. Nah, itu aja sih untuk project. Kalian ada mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan aku balikin ke Kak Yose ya. Terima kasih. Kak, mic-nya masih di mute. Oke, thank you. Jadi karena nggak ada pertanyaan, teman-teman boleh dibuka apa? Suaranya pecah. Oh ya, suara pecah. Bentar ya. Suara masih pecah. Masih pecah sih. Sekarang masih pecah. Masih sama. Mungkin yang lain bisa bantu jawab. Siapa tahu cuma di aku. Masih keren gitu. Oke. Aku ya ini deh. Sebentar ya. Aku join dua ini. Sebentar ya. Sekarang teman-teman udah bisa dengar nggak suara? Oke, udah jelas, Kak. Tapi aku double device ya jadinya. Oke, karena ini tolong dibuka dong UiPath Studio X-nya, Kak, teman-teman. Jadi pada sesi kali ini kita akan coba mengimplementasikan penggunaan automation-nya. Udah dibuka belum teman-teman? Halo. Sudah, Kak. Udah ya. Aku share screen dulu deh. Share screen. Udah kelihatan? Nah, ini dia. Jadi ini untuk sesi kedua. Jadi tujuan pembelajaran kita ini bisa menggunakan menggunakan otomasi pada intinya ya. Terus menggunakan asisten UiPath Assistant dan Studio X. Terus juga kita bakal mengetahui decision point yang kita gunakan dan apa itu iterasi gitu. Dan juga kita di sini melakukan otomasi yang melibatkan Microsoft Outlook, Excel, dan aplikasi berbasis web tuh kayak Google search engine kalian misalnya kayak Google Chrome atau Safari gitu deh. Oke. Jadi untuk sesi kali ini kita akan kalian udah buat ini ya? Udah buat cloud-nya berarti kan ya?
Teman-teman udah pada buat cloud-nya kan ya? Oke, karena nggak ada yang jawab, kita aku ini aja ya. Aku yakin nama kalian udah bisa udah download Studio X-nya. Nah, ini karena udah pada download Studio X-nya, jadi kita langsung aja nih buat Studio X. Nah, ini dia nih. Jadi pada sesi kali ini kita bakal seperti ini nih. Jadi sistemnya seperti ini. Kita nanti ada email dari Outlook yang diterima dari noreply@uipad.com. Habis itu kita, nanti emailnya ini nggak ada banyak guys, nggak satu doang. Jadi ada 4. Nah, habis itu emailnya ini kita save semuanya. Terus habis itu selanjutnya kita di situ tuh file yang dikirim oleh UiPath ini adalah file invoice gitu. Jadi file invoice yang berisi 4 dokumen, dan masing-masing dokumen itu terdiri dari berbeda-beda invoice. Dan selanjutnya di invoice itu nanti kita bakal mendefinisikan masing-masing diskon untuk masing-masing klien gitu. Dan habis itu baru kita kirim lagi emailnya ke automationfirstuipad.com. Jadi aku jelasin sedikit tadi ya. Oke, pertama-tama kalian bisa buka ini dulu ya guys ya. Aku kirim dulu ya linknya di Teams. Coba kalian buka dulu ininya apa namanya, link yang aku kasih. Udah pada buka belum? Udah Kak. Oke. Nah, di link yang sudah aku kasih itu kalian masukin email dari Outlook kalian. Atau dari email kalian masih usahakan Outlook ya. Biar soalnya di UiPath Studio X pakainya Outlook. Kak, saya belum, Kak. Oh iya benar. Oke, aku tungguin. Apa yang belum, Shelin? Yang linknya di sini, Shelin. Di post ya, aku udah post ini. Jadi sebenarnya guys, aku mau ngajar 2 otomasi. Yang pertama yang Unicorn sama yang Microsoft Office ini. Cuman karena Unicorn udah sering diulang-ulang, nanti kalau kalian mau coba, nanti aku bakal buat videonya, nanti aku kasih share linknya. Pakai itu ya Kak, Wijaja. Itu pakai binus ACI ya, yang Outlook ya? Iya, benar. Oke, nah iya sebenarnya aku jadi aku mau buat 2 otomasi sebenarnya, tapi karena takutnya nggak cukup waktu, aku coba yang ini dulu ya, yang Microsoft Office dulu, automation with Microsoft Office. Nah, jadi pertama kalian ini dulu masukin ininya. Oke, terus kalian ini aja. Kok salah sih? Send. Nah, nanti di Outlook kalian bakal dapat tuh. Udah dapat belum? Udah pada dapat belum? Kayak gini nih. Jadi ada dapat 4. Udah pada dapat semuanya?
Udah dapet. Apa? Udah Udah pada dapet. dapat? Sudah, Udah Kak. dapat? Udah ya. Oke. Karena udah pada dapat. Kalian buat folder baru. Terserah mau namanya apa. Jadi untuk 4 dokumen ini aja. Kalau aku buatnya first automation. Dan aku masukin gitu. Terus aku masukin ke sini. Masukin. Nah, nanti dia bakal ada di sini. Gitu. Kalian buat folder baru aja nanti. Kalau sudah, kita akan buat mulai project-nya. Oke, jadi aku jelasin dulu ya untuk GeoIPad Studio X ini. Jadi untuk buka project yang kalian udah pernah kalian lakukan di sini, seperti biasa, ini mirip-mirip kayak Microsoft Office juga ya. Terus abis itu kalau untuk membuat suatu project, kalian bisa di sini di blank task ini. Terus abis itu kalau kalian ingin untuk membuat template, jadi untuk membuat otomasi, tapi akan digunakan later gitu untuk digunakan nanti, itu bisa pakai yang template. Kalau yang blank task ini kita bisa otomasi sekarang, dan ini kalau yang new from template ini untuk template-template yang disediakan seperti itu. Oke, kalau gitu kita mulai aja langsung ya, blank task ya. Ini kita buat aja sesi 2. First automation using Microsoft Office gitu ya. Terus ini deskripsi. Ini terserah kalian ya mau taruh di mana. Kalau aku bakal di Nah, habis itu bikin ininya, bikin description-nya itu first automation using Microsoft Office. Terus habis itu checking customer discount. Jadi di sini kita bakal mendeteksi, mengidentify diskon-diskon yang ada di masing-masing invoice tadi. Gitu. Create. Habis itu create aja. Emang ini agak lama sih. Bentar, aku mau minum. Udah kelihatan belum? Kalian udah seperti ini belum? Masih loading. Oke. Aku tungguin ya. Jadi aku jelasin sedikit dulu aja ya. Jadi ini ada button home, ada button design. Button design ini untuk kita ngedesain. Button home itu yang kayak tadi tempat kita bisa melihat tuh, yang kayak gini nih tadi. Oke, habis itu kita lihat di sini ada activities. Di sini activities ini apa ya namanya, template yang kita bisa gunakan, tinggal drag and drop aja untuk melakukan otomasi, untuk membuat suatu flow otomasi gitu. Nah di sini tuh ada namanya kok kayak gini. Nah ini ada data manager. Ini ada data manager, ini ada data manager ini data-data yang yang ada nanti di automation-nya. Terus habis itu ada resources. Ini ada resources ini dari orchestrator ya. Jadi resource yang kita pakai dari orchestrator. Orchestrator itu nanti tempat penyimpanan otomasi kita. Nah, habis itu ada ini sama lah properties ini. Sama kayak
kayak biasanya properties itu digunakan misalnya kita melakukan mengambil suatu activities nih, ditaruh di sini. Nanti kita bisa melihat detail activities-nya di properties ini nanti. Seperti itu. Oke, langsung aja ya kita lakukan otomasinya ya. Jadi yang pertama tadi apa? Kita lihat. Ini udah download di email attachment. Habis itu Oke. Jadi pertama karena kita ingin simpen filenya nggak usah satu-satu, kita langsung save semuanya, save email 4 tadi langsung. Caranya seperti ini. Pertama, kita pakai aplikasi Use Desktop Outlook App. Sebelumnya udah pada kebuka belum? UiPath Studio X-nya. Kayak gini. Udah, Kak. Udah ya? Aku belum, Kak. Siapa yang belum? Ya, aku juga belum, Kak. Ayat. Gitu, cara munculnya gimana, Kak? Apanya ya? Apanya tadi? Sorry. Itu yang use desktop Outlook app-nya itu. Tadi agak ketinggalan di situ sih. Oke, jadi aku pelan-pelan ya. Jadi pertama kan kalian kebuka kayak gini nggak? Kalau kalian udah kebuka kayak gini, kalian create start with a blank task nih. New project. Pakai yang blank task. Kak, Blank itu task. save Outlook attachment itu ada nggak? Apa? Itu save atau Outlook attachment. Itu buat apa ya, Kak? Yang mana tuh? Yang ini. Yang mana, sorry? Yang save Outlook attachment. Oh, ini template-template yang disediakan, kayak template otomasi yang disediakan gitu loh. Ya, ini yang disediakan dari pihak UiPath-nya gitu. Itu nggak usah dipikirin dulu. Yang penting kita, ya ini udah pada create dokumennya belum? Create project. Kalau udah nanti kayak gini. Namanya kayak gini ya nih, yang aku tulis nih di sini nih. Udah kelihatan belum? Yang ini nih, session 2 paling atas. First automation using Microsoft Office. Nah, habis itu lanjutnya aku gunain use desktop Outlook app dulu nih di sini. Kalian di Windows-nya udah pada punya Outlook kan ya? Kalau udah, jadi bisa nih kayak gini nih, bisa kelihatan nih emailnya. Langsung ke integrasi gitu. Oke. Oh iya, ada satu yang aku lupa. Jadi sebelum kita mulai lanjut, kita harus pasang tools-tools yang kita bakal integrasiin nih. Kalian harus indul deh. Coba kalian ke tools. Kan tadi kita ke pencet home, habis itu pencet tools, habis itu kalian pencet nih aplikasi Excel, terus habis itu browser yang kalian biasa pakai, terus sama udah sih itu aja dulu. Jadi ini Excel-nya dipencet, habis itu kita okein. Jadi kita Excel-nya ini sebagai extension. Gitu. Nah, kalau udah di repair, bakal ada tulisan kayak gini. Coba kalian setup dulu environment kalian. Ini baru Excel-nya, karena nanti kita bakal menggunakan Excel. Terus abis itu aku bisa juga Chrome sebagai extension-nya. Kalau aku udah ya. Jadi nggak perlu lagi.
Kalian pencet ini, terus habis itu pencet OK. Habis itu nanti tulisannya successful, gitu. Udah pada setup environment belum? Udah, Kak. Masih ada yang ketinggalan nggak? Aku tungguin nih. Tuh, Apa-apa. udah, Kak. Udah bisa. Kak, untuk yang akun Outlook ini gimana cara itunya, Kak? Supaya bisa pakai akun kita. Di Windows kamu udah ada Outlook-nya belum? Belum sih kayaknya. Oh gitu. Seharusnya kamu Apa- punya Outlook dulu nih kayak gini nih. Di Windows kamu punya seharusnya ada Outlook. Habis itu nanti kamu tinggal aku ulang ya. Aku delete dulu deh. Delete. Nah nanti kamu ngambil yang use desktop Outlook app. Coba kamu ambil dulu kayak gini. Terus drop di sini. Drag habis itu drop. Habis itu kamu lihat nih. Ada nggak kelihatan akun kamu di sini tuh? Kalau aku kan bisa diganti itu. Nggak, Default kalau nggak bisa ganti, Kak. Tapi di itu kamu ada ini nggak? Ada Outlook nggak? Di mana? Di Windows-nya belum ada Outlook ya? Belum ada sih. Oh gitu. Kalau gitu download Outlook-nya dulu deh. Oke, Kak. Oke, nanti aku lanjut aja dulu ya. Nanti kamu bisa nonton videonya. Jadi habis itu reference as in my inbox. Habis itu karena ini udah apa? Karena emailnya banyak, jadi kalian pakai for each email, gitu guys. Jadi kayak gini nih, aku contohin. Jadi ini namanya iterasi ya. Untuk membuka emailnya satu-satu, kita pakai for each email, gitu. Udah bisa belum sampai sini? Kakak tadi aku yang extensionnya nggak ada tulisan ke install itu. Yang apa? Outlook ya? Oh iya, yang pas Excel itu Excelnya nggak ada? nggak ada. Enggak, maksudnya nggak ada kayak tulisan apa yang setup extension gitu, pop up-nya gitu tadi. Kak, yang Cuman for oke aja. each emailnya di mana ya, Kak? Ya? Apanya tuh yang mana? For each. Oh iya, for each-nya bentar ya. Aku iniin Excel-nya dulu. Kamu nggak ada yang ini pop-up-nya? Coba kamu ada Excel-nya nggak di Ada? di ini? Tapi di Di sininya Windows ada tab Excel add-in nggak? ada. Terus kamu klik ada tulisan oke gini nggak? Iya, ada kayak gini. Ya udah, kalau habis itu kamu pencet oke, kalau pop-up-nya keluar itu nggak apa-apa. Tandanya udah ke pairing kok. Yang repair successful aja, Kak. Iya Kan itu. Kakak ada notif yang set. Nggak apa-apa. Gitu. Itu aku nggak ada. Iya nggak apa-apa. Itu tandanya udah ke pairing kok. Seharusnya ya. Seharusnya sih. Oke, kalau yang tadi Shelin yang nanya ya for each emailnya ya? Iya. Jadi for each emailnya ini didapat dari kalian kan di sini udah dibagi-bagiin ya, kayak udah di tipe-tipe ini di resource ya. Ada yang dari app, ada yang dari common. Common ini kayak logiknya lah, kayak misalnya kayak ada if, ada macam-macam deh. Nah, daripada kalian nyari satu-satu, aku ulang ya. Jadi kalian bisa ini pencet ini nih. Kalian pencet activities tambahan di sini. Karena dia activities for each-nya di dalam, harus di dalam, kalian pencetnya di dalam aja ya. For each email, no. Kalian kelihatan nggak for each email? Kelihatan, Kak. Ya, karena kita ingin membuka emailnya, karena kita ingin melakukan iterasi pada email 4-4-nya tadi, kita pakai for each email, terus abis itu activities-nya di dalam use desktop Outlook app gitu, nggak di luar ya. Jadi di dalam activities yang use desktop Outlook app. Udah sampai sini belum? Aku lanjutin aja ya.
Takutnya waktunya nggak keburu juga nih. Lanjut, habis itu tadi dari email yang kalian udah pindahin ke folder kalian udah buat folder kan ya? Habis itu pindahin emailnya. Aku kan buat nih first automation. Tuh aku udah pindahin nih emailnya nih. Tuh. Kalau udah, nanti kalian masukin di sini nih. Ini for each-nya current mail aja. Habis itu ini in emails from my inbox. Habis itu, nah kita cari nih foldernya. Kalau aku kan first automation ya. Jadi aku first automation. Gitu. Jadi kita bisa pilih tipe foldernya. Folder yang kita punya lah. Ini kan ada kotak masuk. Ada apa? Ada inbox, ada draft sebenarnya. Tapi karena aku pindahin emailnya ke folder first automation, jadi aku taruh sini ke first automation. Lanjut, habis itu kita harus apa? Kalau aku kan di sini banyak ya. Nih, emailnya banyak banget nih. Yang ini, nggak hari ini doang. Jadi kita harus pakai logiknya juga. From habis itu equals. Nah, ini kita harus pastiin kalau yang ngirim itu si no reply tadi. Gitu. Jadi kita pakai pencet teks. Tadi namanya siapa? Aku lupa lagi. No reply uipad.com. No reply di mana? Ini kayak gini, Selin. Nah, tadi ini kayak gini logiknya. Udah keluar belum logiknya? Dari additional filters, habis itu ada from, habis itu kita ganti equals, habis itu kita pencet text, habis itu kita pencet apa? Tulis kayak gini, no reply at uipad.com. Jadi maksudnya kita harus mastiin bahwa email tersebut merupakan email dari no reply at uipad.com gitu. Selanjutnya logik yang bakal kita lakukan itu ya, halo. Tadi bisa aku agak sempat ketinggalan tadi yang dimulai setelah pilih folder first automation tadi. Yang di mana? Yang setelah pilih folder first automation tadi. Folder first automation. Terus itu langsung ke yang gimana tuh? Yang additional filter ya? Additional filters. Habis itu coba buat logik kayak gini. Jadi maksudnya logik yang pertama itu untuk kita harus mastiin bahwa email itu dari no reply at uipad.com. Habis itu yang kedua ini tanggalnya itu harus hari ini gitu. Nah, di sini ada tipe and sama or kan. Kalian belajar kan ya? Apa? Kalau yang SI pasti belajar ya. Ada and, ada or. Jadi kalau misalnya and itu kita harus mastiin bahwa dua kondisi yang kita buat ini harus benar-benar harus benar-benar terpenuhi gitu. Kalau misalnya or itu salah satunya aja terpenuhi gitu. Cukup jelas ya? Oke, karena cukup jelas, kita lanjut ya ke save email attachment ya. Jadi email ini kita bakal simpan. Jadi kita langsung simpan aja semuanya gitu loh. Jadi emailnya tetap current mail. Nah, ini tipe filenya kita nggak usah tulis lagi ya, karena nanti bakal XLS juga kok. Ini save to folder, kalian boleh buat folder baru kayak gini nih. Folder barunya caranya kayak gini. Ini kok nggak kelihatan ya? Sebentar. Bisa. Nih, kalian bisa buka design, habis itu pencet project, itu untuk ngelihat, habis itu open project folder,
habis itu di sini kalian bisa ngeliat file project tadi. Nah, di sini kalian buat folder baru aja, yaitu invoice gitu. Udah sampai sini. Jadi kita buat folder di tempat kita nyimpan project ya. Tadi pencet dari design, project, habis itu open project folder ya. Nanti kelihatan tempat kita nyimpan project. Habis itu kita buat tadi itu, ini invoice. Habis itu kita balik lagi ke UiPath Studio X-nya. Habis itu kita pencet ini nih, browse for folder. Kita cari, ini dia, ketemu kan? Version 2. Habis itu invoice kita pencet. Nah, udah. Habis itu ini ada check-uncheck, checkbox. Nah, di sini kita harus ngeklik boxnya karena kita filenya itu nggak cuma satu ya. Kita kan file banyak. Jadi override existing. Jadi misalnya kalau kita nggak klik nanti bisa error. Gitu. Sampai sini udah cukup jelas belum? Teman-teman udah sampai sini belum? Coba aku tanya. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Tadi. Halo, tadi siapa yang mau nanya? Nggak ada ya? Berarti udah semua ya? Udah, kalau udah semua, coba kita run aja project-nya. Coba kita run. Coba kita habis itu kita coba lihat di invoice-nya. Keluar nggak? Nih, dokumennya kayak aku nih. Tuh, jadi kesimpan langsung 4-4-nya. Saya nggak keluar, Kak. Siapa itu? Shelly, nggak keluar. Oh, nggak keluar. Mau share screen? Boleh, Kak. Ya udah, share screen. Di sini ada yang nggak keluar juga nggak? Oh, saya error, Pak. Error ya? Ya, sabar ya, aku lihat dulu. Habis itu, coba lihat ini. Additional filter ya. Yang mana, Kak? Additional filter yang di for each email. Udah benar. Habis itu file ininya, invoice-nya udah, coba boleh aku lihat email kamu nggak? Email Outlook-nya. Oke. Habis itu lihat folder first automation-nya deh. Nah, di sini salahnya Selin. Jadi email yang tadi yang di inbox kamu pindahin dulu aja ke ini, ke first automation tadi. Ya. Sebenarnya kamu kalau mau pakai logic inbox juga nggak apa-apa sih. Folder yang dituju inbox juga bisa. Cuman nanti kamu logiknya lebih tambah lagi. Jadi kayak hari ini, terus abis itu from no reply at uipath.com. Itu sebenarnya udah nggak apa-apa sih sebenarnya dari inbox. Kamu menuju inbox juga nggak apa-apa sih. Coba deh, kamu ke ini. Udah jalanin lagi belum, Shelin? Udah. Udah bisa ya? Oke. Ada yang bermasalah lagi nggak? Ini, Kak, aku login has expired. Coba, boleh share screen?
Aduh, kalau share screen lama juga ya. Oke, mau share screen nggak? Kalau kelihatan nggak, Kak? Kelihatan. Tapi gelap nih sekarang. Wah, ini kayak internetku kayaknya nih. Sekarang bisa. Nah, udah. Nah, ini di Kadang hilang, kadang enggak. Gitu ya. Di aku nggak bisa loh. Hitam. Di kalian hitam nggak, guys? Iya, Kak. Iya, hitam juga. Iya. Mungkin Ya, kayaknya share screen-nya yang internetku, screen aja kali. Ini kamu share screen-nya yang mana? Cuman aplikasi itu yang atau full? UiPad-nya. UiPad Studio. Coba share screen full aja. Iya, share Apa screen screen-nya semuanya? Ya, Kak, kelihatan nggak? Dah, baru kelihatan. Habis itu coba lihat. Bentar aku Tiran lihat ya? dulu ya. Karena atas. Coba lihat atasnya. Di iPad Studio X-nya hilang. Oh, your login has expired. Berarti kamu coba aja ini sign out dulu, baru nanti login lagi. Logout dulu. Oh, itu di mananya, Kak? Apa? Itu di emailnya atau UiPad-nya ya yang ini? Di iPad-nya. Itu tuh yang ada tulisan nama kamu tuh di paling pojok kanan, di pojok kanan bar. Nah, itu coba kamu logout aja dulu. Terus abis itu login lagi. Dan nanti coba sign out dulu, nanti baru login lagi. Ini simpen nggak sih, Kak, kalau kayak gini? Oh, Gini. coba kamu save dulu aja tuh, pencet save yang di pojok kiri. Baru nanti sign out. Oke. Nanti coba lagi aja. Sign. Udah aku stop share screen aja ya, Kak, takutnya lama. Iya. Aku lanjut aja ya dulu ya. Nanti kalau ketinggalan kamu bisa ngeliat video ini. Oke, lanjut. Karena kita mau identify. Jadi gini. Jadi di invoice-nya ini kita bisa lihat ya. Udah kelihatan belum share screen aku? Kelihatan nggak? Udah aman, Kak. Oke, karena di sini kan lihat nih. Jadi di sini itu ada client discount nih. Di client discount ini kita akan tentukan di sini nih. Nah, base kita bakal nentuin dari sini guys. Sebentar. Dari sini nih. Dari website yang tadi, tapi part 2. Gitu. Jadi ibaratnya ya, kalau nggak pakai automation, jadi kita bakal nge-identify diskon dari masing-masing client code. Jadi misalnya kayak gini, klik client code-nya, kita Ctrl+C, habis itu balik ke ininya, habis itu kita masukin ke client code-nya, habis itu kita tahu diskon dari klien ini, habis itu kita masukin, gitu kan? Ini jangan diikutin dulu ya. Terus abis itu kita bakal masukin ke sini, ke unit price di kolom ini. Nah, itu kan ribet ya kalau satu-satu ya. Terus abis itu kita save juga tuh jadi PDF Excel ya. Gitu nanti. Nah, kalau satu-satu kan ribet ya. Jadi kita buat automation-nya seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah gini. Pertama kita buat di sini add activity tapi di luar box yang tadi, box paling awal. Habis itu kita gunakan extension browser kalian. Kalian di sini udah tadi di toolsnya tadi di sini
Udah pasang extension browser kalian belum? Oh, aku belum nggak berhasil. Saya nggak udah. punya Google Chrome. Nggak harus Google Chrome kok. Kalau kalian pakainya Edge atau Safari atau Firefox. Jadi kalian ini aja, pairing aja nih, misal kayak gini, terus abis itu, ini karena aku nggak punya Firefox, Dan. Nah ini misalnya kayak gini, terus abis itu gitu. Tuh. Kayak gitu. Activity itu dalam box save attachment atau itu? Gimana? Itu activity-nya di save email attachment atau for each email? Oh, ininya di luar, di luar nih. Di sini nih. Tulisannya use browser ya. Pakai use apa namanya? Application browser mana sih di sini? Ini kan resource. Ini app. Nah, use application browser di sini. Bam. Di sini, guys. Nah, tarik gitu. Terus? Udah? Habis itu Udah. kita pencet ini. Terus gini. Jadi aku ulang ya. Jadi aku pakai use application browser, habis itu masukin ke sini, habis itu indicate application to automate kan, klik aja, habis itu select ini aja select browser kalian tadi, terus nanti keluar URL di sini, tuh, ya aku. Bentar Kak. Iya, aku tungguin. Kalau udah, nanti habis itu pakai ini ya, activities for each file in folder. Kalau kalian ribet nyarinya, kalian tinggal klik gini aja nih. Klik ini, habis itu nanti bakal keluar ininya, searchingnya di sini, terus klik aja for each file in folder. Gitu. Tuh bakal ketemu nanti for each file in folder. Gitu. Jadi, ada yang mau nanya? Jadi for each file in folder ini bakal membantu kita untuk membuka Excel filenya satu-satu. Habis itu nanti kita masukin client code-nya di sini. Habis itu generate keluar diskonnya, terus masukin lagi ke Excel-nya kayak gitu. Jadi kita menggunakan iteration for each file in folder. Benar Kak, tadi yang for each gimana ya? Aku sempat tinggalan. Tadi kan kamu udah nyampe browser kan? Udah bisa. Terus abis itu klik aja di bawah use browser use browsernya di sini, di dalamnya tapi di bagian dalam. For each file in folder ya? Iya. Nah, nanti keluar kayak gini. Okay. Kalau udah, kita arahin ke invoice-nya tadi. Oke. Nah, coba disimak dulu kawan-kawan, ini soalnya agak ribet. Aku jelasinnya juga, maksudnya agak tricky, a little bit, ya gitu deh. Jadi, habis itu kan di sini for each-nya current file, habis itu kita bukanya project-nya invoice. Oke. Invoice. Habis itu kita kan mau buka kita harus nentuin aplikasi apa yang dibuka. Nah, karena kita
di invoice, di dokumen invoice-nya itu semuanya Excel file, jadi kita tambahin activities use Excel file di sini. Gitu. Kalau udah, habis itu kita masukin ke sini. Habis itu masuk current file, habis itu kita full name pilihnya. Udah. Habis itu reference-nya as invoice. Jadi setiap invoice gitu. Ada yang ketinggalan nggak? Sudah sampai sini? Pokoknya kita masukin setiap activities baru di dalam activities yang udah lama. Aku ketinggalan, Kak. Oke, sampai mana tadi? Ada 2 lagi. Aku lanjut aja ya. Soalnya waktunya takutnya nggak cukup, banyak banget ini. Nah, jadi dengerin dulu ya. Jadi di sini nih kan aku mau jelasin sedikit nih. Jadi ibaratnya kita kan lagi Aku ketinggalan. sampai mana tadi, Shelin? Yang ini, Kak. Yang mana tuh? Kamu mau share screen? Apa enggak? Tunggu, Kak. Kalau nggak mau share screen juga nggak apa-apa sih. Oke. Use application browser. Habis itu kamu indicate aja tadi. Nah, udah klik. Udah. Habis itu drop activity baru itu di dalamnya. Habis itu pakai for each untuk membuka masing-masing invoice. Ya. Invoice Habis ya? itu klik invoice ya. Habis itu drop activity baru. Itu nggak usah, soalnya itu kan file sama semua. Use Excel file. Habis itu plusnya nggak pakai yang plus. Pakai yang plus. Habis itu current file pakai yang full name. Terus habis itu reference S-nya ganti invoice. Oke, sampai situ dulu ya. Apa? Ada. Lagi Kak. Apa? Aku jelasin dulu ya. Ini soalnya agak little bit susah dijelasin. Jadi gini nih guys. Ibaratnya kan tadi kan kita pas ngejalanin cuma sampai sini doang ya. Sampai yang Outlook doang ya. Terus dapat, habis itu kita save email attachment-nya masing-masing. Nah, terus di situ kita udah dapat dokumennya file masing-masing kan ya, ada 4. Nah, jadi di sini kita bakal ibaratin ini kan nanti kita jalanin langsung ya semuanya dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita jalanin dari awal sampai akhir, itu kita pasti otomatis belum ada namanya file ini tadi. File invoice yang tadi. Nih, file ini kan pasti belum ada ya. Kalau kita jalanin dari awal sampai akhir, ibaratnya gitu. Jadi selama ada namanya design time sama runtime. Jadi kalau selama design time ini sebelumnya kan kita belum ada tuh namanya invoice-nya tadi. Nah, setelah runtime cuma Outlook-nya doang, kita dapat ini invoice-nya. Nah, cuma kan nanti kita jalaninnya cuma nggak Outlook-nya aja. Kita
jalanin dari awal sampai akhir gitu. Oleh karena itu kita untuk mengakalinya itu dengan cara kayak gini. Invoice-nya yang tadi kita hapus, ambil aja salah satunya. Misalnya kita ambil yang ini deh. Yang invoice pertama, habis itu masukin ke sini nih. Ke sini. Ke tempat kita masukin folder apa? Kita naruh folder. Salah. Ini bukan ini. Lihat dulu. Nah, kita taruh sini. Nah, kita bakal jadiin salah satu invoice tadi sebagai template. Kita rename jadi invoice_template gitu. Nah, jadi yang invoice yang tadi di sini diapain, Kak? Di-delete aja. Gitu. Oh, kita oke. Berarti di Excel ini aku keluarin dulu ya. Nah, ini kita delete aja semuanya. Yang folder yang ada di invoice itu nih, di folder yang ada di invoice kita hapus saja semuanya dulu. Terus ambil salah satunya di luar invoice tadi, di bagian project tadi di sini. Terus dijadiin tulisannya invoice template. Jadi sebagai contoh untuk setiap file tadi nanti. Gimana Kak? Jadi ini kan folder invoice-nya tadi ya. Folder invoice yang tadi, yang kamu buat tadi, kan ada file Excel-nya tuh. Nah, nanti kamu ambil salah satu. Ya, hapus, Kak. Pindahin dulu salah satunya ke sini nih. Ke sebelahnya, di sebelah nama invoice tadi nih. Di tempat kita nyimpan foldernya. Tempat kita nyimpan project-nya. Di sini nih. Terus diubah jadi, aku kan tadi ngambilnya invoice 1 ya. Terus diubah nama jadi template gitu. Di mana, Kak? Apanya? Apanya yang di mana, Selin? Itu. Ini diambil dari ini tempat kamu nyimpan folder tadi. Ini yang bisa, mana, Kak? Gini nih, kamu kan desain nih. Keluar project, kan habis itu open project folder kan. Nah, keluar ini nih. Bagian tadi. Nah, kamu simpannya di sini nih, invoice template-nya. Ibaratnya gini deh, kamu kan buka folder invoice-nya. Habis itu kan nanti kan ada file-file Excel-nya kan ya. Nah, file Excel-nya dipindahin salah satunya ke sini. Di sebelah invoice-nya, di sebelah folder invoice-nya gini deh. Tuh. Jadi ada invoice template, terus habis itu ada folder invoice gitu tuh. Aku nggak ngerti. Coba kamu share screen deh. Nih, kamu buat itu klik project yang di atas di bagian itu. Ya, open project folder. Habis itu agak gede deh, aku nggak terlalu kelihatan. Nah, itu invoice. Invoice-nya tadi udah dihapus. Belum. Nah, itu salah satunya dijadiin template, dipindahin ke tadi. Benar tadi. Kenapa kamu delete? Yang tadi. Jadi salah satunya kamu masukin ke situ. Nah, iya. Nah, itu delete sisanya. Nah, iya, benar. Gitu Selin. Habis itu invoice-nya diganti jadi invoice template. Oh. Nggak apa-apa, buka aja juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi namanya ganti dulu. Namanya dulu invoice template. Invoice_template. Nanti dia bakal jadi template kita gitu. Dah. Ya. Oke, aku share screen ya. Nah, habis itu setelah kita udah jadiin invoice template, habis itu kita ini nih.
ambil template file. Template file, habis itu. Nah, ini kan tadi kan template file nggak ada nih. Kita klik aja nih template file. Nah, kita klik, ambil tadi invoice template tadi. Nah, gitu. Ngerti nggak? Sampai sini masih ada yang terkendala? Udah pada bisa belum sampai sini? Cukup jelas ya? Aku lanjutin aja ya. Jadi aku masukin type into. Type into ini untuk memasukkan jadi gini nih. Nanti indicate dulu deh. Ini indicate, pencet indicate. Nah, jadi kita bakal mau masukin tipe client code-nya. Jadi kita bakal nentuin field-nya di mana. Jadi kita tentuin nih field-nya di mana, ini untuk masukin client code-nya. Habis itu kita tentuin anchor-nya yang warna biru. Anchor-nya Yang ini mana, Kak? Ya, apanya? Yang tadi, yang part 2-nya. Oke. Nanti Klik. kita, ini nih. Kita masukin activities, tulisannya type into. Terus abis itu ada tulisan indicate. Tunggu, type select. Aku ulang lagi ya. Coba type into nih. Ini activities namanya type into. Ya. Habis itu indicate in Chrome. Habis itu kita tentuin field untuk melakukan typing kodenya dulu. Kan kita masukin kodenya dulu untuk mendapatkan diskon masing-masing klien. Jadi pencet ini. Oke. Habis itu yang kedua ini anchor-nya. Jadi ibaratnya tuh untuk sebagai hint lah, misalnya kalau biar dia mendeteksi lebih akurat. Jadi kita confirm. Jadi yang pertama hijaunya dulu field-nya, habis itu yang warna birunya judulnya gitu. Udah. Habis itu confirm. Oke? Terus type this. Habis itu type this-nya kita masukin nih di sini invoice. Habis itu indicate in Excel. Nah, kita bakal buka Excel-nya nih. Nah, keluar nanti indicate in Excel, keluar nanti Excel-nya. Nah, kita masukin client code-nya tadi. Nah, ini nih contoh. Ya, ini yang di template ya. Kita tentuin field yang mana bakal jadi untuk dimasukin. Jadi kan di sini kan ada client code-nya nih, ada value-nya. Nah, kita tentuin di sini nih. Habis itu kalau udah kita confirm di sini. Nah, cakep. Yang mana, Dah? Kak? Tunggu, Kak. Oke. Oke, udah, Kak. Oke, habis itu karena sudah, habis itu setelah type into itu, habis itu kita kan tinggal klik aja ya. Setelah kita ibaratnya tuh si robotnya udah ngisi client code-nya di website tadi, gitu kan. Habis itu tinggal diklik aja kan, klik ininya nih. Klik ininya buttonnya. Jadi kita activities klik gitu. Kita cari activities yang namanya klik. Di mana, Kak? Nah, terus pencet aja nih plus di dalam itu, habis itu tulis cari aja klik. Ya. Habis itu indicate in Chrome. Indicate udah. Habis itu pilih yang warna orange-nya dulu. Habis itu biru-birunya di sini nih. Gitu. Indicate age pada Lihat screen aku deh. Di buttonnya.
Iya. Udah? Kalau udah, confirm. Abis itu, Udah. sudah Selin? Udah. Habis itu kita masukin get text ya. Activities get text. Untuk dapetin teks hasil dari klikan tadi. Hasil diskonnya tadi. Nah, get text. Nah, ini juga gak ribet. Coba diinin dulu. Indicate in Chrome. Habis itu, taruh. Aku ulang dulu deh. Ibaratnya. Sebentar. Sebentar. Oh, kayak itu patah-patah. Iya, sebentar. Emang patah-patah. Ini sengaja. Nah, ibaratnya kan kayak gini, kalian belum ngisi ya? Belum ngisi ininya, client code-nya. Udah, Kak. Nah, kita F2. Jangan terserah sih mau diisi apa dulu. Enggak. Tapi kalau misalnya kalian belum diisi, kalian bisa kayak gini nih. F2 untuk nahan 5 detik. Jadi kalian bisa ngisi dulu gitu. F2 gitu kan. Terus habis itu ketik 564. Habis itu klik. Nah, keluar diskonnya. Baru kalian bisa milih kan. Nah, baru hijaunya keluar lagi. Jadi misalnya kalau kalian pencet F2, nanti dia bakal tunggu 5 detik. No. Gimana, Kak? Enggak, ini nggak penting sih, ini untuk kayak fitur-fitur gitu. Jadi misalnya kalau kalian mau ditunggu dulu, ini kan kalian milih dulu ya. Kalian harus disuruh pilih kan ya. Nah, kalau kalian belum mau milih dulu, bisa di delay selama 5 detik, pencet F2 gitu. Tuh. Itu doang sih. Udah, Kak. Terus Oke, apa lagi? Pilih value-nya sama anchor-nya gitu. Udah, Kak. Confirm. Oh iya guys, kalian yang jadi template itu kan invoice, tergantung kalian dulu. Kalian invoice-nya invoice berapa? Kalau misalnya kalian yang jadi template invoice 1, kalian masukin client code-nya 564. Soalnya itu di invoice-nya emang nih, kalau aku kan invoice template-nya invoice 1. Jadi nah itu client code-nya itu 564. Tapi kalau misalnya kalian yang jadi template invoice 2, invoice 3, invoice 4, itu client code-nya beda lagi. Coba kalian cek aja. Gitu. Jadi diskonnya itu juga beda. Misalnya kalau aku tadi aku masukin berapa ya tadi ya? Misalnya tadi kamu invoice 2 gitu kan ya. Invoice 2 itu ya betul. Invoice 2 tuh 678. Nanti diskonnya beda lagi gitu. Jadi kalau invoice 1 itu seperti itu. 564 keluar diskonnya 100. Tapi kalau kalian invoice 2 itu coba misalnya 678. Nah, dia client belum dapat diskon gitu. Beda-beda gitu ya. Oke, save to. Habis itu save to, masukin nih row yang bakal kita taruh. Save to-nya ini kita bakal pilih indicate in Excel. Nah, kita bakal taruh di sini di E18 di yang $1 ini. Habis itu confirm. Kalau udah di confirm, oke. Habis itu di Excel-nya ini coba kita lihat. Ada di akhir-akhir ada name, email, address. Berarti kita harus masukin nama sama email address kalian kan. Coba kamu bikin aja nih, write Excel. Nah, jadi kalau untuk mengetik tulisannya write cell. Terus habis itu what to write, pilihnya text. Habis itu tulisannya kalian terserah mau namanya name-nya Yose, habis itu yosemanda@gmail.com atau yose.rahmanda@binus.ac.id bisa.
Terus abis itu where to write-nya kita pilih indicate in Excel. Terus abis itu pilih yang ini A31 di tempat name and email address, confirm. Terus itu udah. Kalau udah, kita bikin save Excel file as PDF gitu. Habis save Excel file as PDF, habis itu kalian save as filenya kayak gini. Nah, ini juga agak ribet ya. Tolong disimak. Jadi habis itu kita pilih project, open project folder. Jadi kita buat file baru ya untuk yang save Excel file ini. Jadi project, open project folder. Aduh, Kak, tolong ketinggalan, Kak. Oke. Apa-apa. Sampai mana tadi? Tunggu, Kak. Baru itu save Excel as PDF. Ya, habis itu kayak tadi aja Selin kita buat project file baru di tempat projectnya tadi. Aku buatnya PDFs. Jadi isinya PDF seperti itu. Oke, udah. Habis itu kita pencet yang plus, habis itu pencet text, habis itu kita pilih ini, habis itu name, gitu. Oke. Dan? Udah ya? Udah, save. Sebentar. File name .pdf. Jadi aku ulang ya. Jadi plus, habis itu current file, habis itu pakai yang name. Oke, Habis udah. itu PDF. Terus habis itu di depannya ditambahin lagi nama file kita tadi pdfs/ kayak gini. Gitu. Coba. Kak, bisa boleh tolong ulang nggak Kak sebelum text builder? Oke. Jadi kan kamu udah buat filenya? Udah sih foldernya yang PDFs ini. Ya, oke. Habis itu kita buat ini plus, habis itu pencet text. Habis itu kita ulang ini current file, habis itu pilih yang name biasa, habis itu .pdf, karena kita bakal save-nya as PDF kan. Habis itu nama folder kita pdfs/ gitu. Habis itu slash-nya kelihatan nggak slash-nya? Kelihatan nggak? Ya, habis itu save. Habis itu udah deh. Habis itu coba kita run dulu ya. Ini belum masih setengahnya tahu sebenarnya, tapi udah jam segini. Error Kak? Iya, masih error. Tenang aja. Ini dia atau no Kak? Apa tuh? Yang Tulisannya tadi kan press tulisannya yes to force close, press no to abort execution. force Ada yang error, Kak. Ya, masih error, tenang aja. Tenang aja. Emang ini error semua seharusnya. Soalnya Skip. tapi kok aku successful ya? Nah, loh. Bentar ya. Aku lihat dulu PDF. Oh ya udah gerak sendiri sih Kak. Iya, gerak sendiri kan? Itu Cuman di tadi force. ada error gitu. Nah, loh. Nah, halo? Ada yang error, Kak. Errornya di mana? Coba lihat. Yang end of... Coba aku. Share screen aja nggak apa-apa. Kalau si Oki keluar nggak
ininya apa? Di PDF-nya keluar nggak invoice-nya? Cuman invoice 4 nggak ada, Kak. Ada Kak, invoice 1, 2, 3, 4. .xls. Saya 1, 2, 3 nggak ada, Kak. Coba share screen. Ada. Tapi Ada kan? error ya. Iya, emang error. Karena kayak gini nih, errornya itu karena ini kan kita mau save PDF, tapi dia tuh masih, jadi tuh extensionnya 2. Dia ada XLSX sama, jadi kita .slxx dulu, apa sih namanya? .file Excel lah, extensionnya Excel, habis itu dot lagi PDF, jadi masih 2 extension gitu. Ngerti gak? Terus kalau jadi itu nggak apa-apa, tapi di PDF-nya udah keluar kan ya? File-nya. Jalin. Halo? File di PDF-nya udah keluar kan ya filenya? Udah. Oke. Aku ambil kali aja ya. Kalau emang masih error soalnya. Terus kalau kalian nyadar, ini invoice yang kedua itu masih error juga di value-nya tuh. Value-nya ini dia masih kayak gini no. Value tuh masih nggak jelas. Kok kayak gini? Kalau aku filenya korup Kak, nggak bisa dibuka. Iya. Emang nggak bisa dibuka seharusnya. Oke. Jadi caranya itu kita kayak gini. Oke, karena itu nggak bisa, kita buat baru lagi. Untuk bikin, jadi PDF-nya itu bisa ke ini. Jadi kita harus pisahin file, apa ya namanya? Nama file sama nama extension dengan activities ini. Kita tambahin di sini nih, sebelum save Excel file, tambahin di sini. Habis itu kita tambahin nama filenya itu ini, text to left right. Nah, ini. Tuh, kayak gini. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Udah ya? Bentar. Kalau udah kebuka, nanti kalian buat kayak gini. Bikin namanya itu current file. Habis itu current file, habis itu namanya name. Kayak biasa. Tadi. Habis itu kita bikin separator. Jadi pemisah antara name sama extensionnya. Jadi separatornya itu pasti dot kan. Jadi dot, kita di separator ini kita tulis saja titik gitu. Terus habis itu save. Habis itu save text to left as ini. Jadi nanti kita bikin kayak gini. Save for letter use. Klik ini nih, plus, habis itu save for letter use. Habis itu cetar, habis itu kita tulis namanya file name. Kita buat namanya file name. Jadi di sebelah kiri itu nama filenya. Habis itu di sebelah kiri kanannya itu nama extensionnya. Jadi file extension. File extension. Gitu. Itu guys. Udah belum? Udah kan ya? Kalau udah, kita bikin di sininya di PDF save Excel file as PDF jadi kita ganti
pakai teks. Habis itu yang ini kita delete aja nih. Yang current file name-nya nanti ini. Kita ganti jadi pakai ini nih, klik tambah, habis itu use save value, habis itu pakai file name tadi. Nah, gitu, .pdf. Ya? Tunggu Kak. Yang mana Kak? File? Tadi kamu udah yang ini belum? Yang text to left or right? Belum? Ini yang activities ini udah belum? Text to left or right? Udah. Yang Udah? destinasi PDF-nya. Nah, itu habis itu kamu ganti ininya aja tadi. Teks, pencet teks. Habis itu yang tadi, yang ini, yang biru-birunya ini kamu delete aja. Set tadi. Habis itu tambahin, diganti sama file name tadi yang telah kamu buat tadi. Yang nama yang kamu buat tadi di activities left or right tadi. Nah, gitu. File Udah. name. Habis itu save. Kayak gini. Jadi formatnya kayak gini. Udah formatnya kayak gini belum? Udah. Oke. Kalau udah, coba kita jalanin lagi dari awal. Cuman ininya kita nggak usah deh. Kita langsung aja coba run dari awal tadi. Kayak tadi. Sebenarnya ayo masih dikit lagi nih, masih banyak. Tuh, nanti dia jalan sendiri, keren deh. Jangan dia apa-apain kalau dia lagi jalan sendiri. Bisa Kak? Udah. Udah. Coba nanti kalian buka di PDF-nya, bakal ada file baru nggak? Kayak ada invoice 1, ada invoice tuh kayak aku nih. Oh, ada Kak. Ya, keluar kan. Nah, cuman nanti di invoice 2-nya nanti ini nih, bakal jelek dia. Karena kenapa? Dia belum ada ininya. Belum ada value yang dia dapetin. Jadi soalnya kan invoice 2 tadi, pas kita pencet, mana tadi? Nih, 678 tadi ya. 678. Tuh, dia nggak dapet diskon ya. Kayak gitu. Jadi, kita harus buat decision. Gitu. Decisionnya itu di mana? Di sini nih. Habis klik button ini. Di sini kita, decision itu kita bisa ada 2. Bisa pakai if else. Iya kayak gitu namanya if else. Di sini nih, kalian bisa buat di sini if. Nih, ini ada if, tapi kita nggak pakai if. Di sini ada 2. Jadi ada use apa namanya aku lupa. Sebentar. Namanya itu Di mana Kak? Check Activity-nya. Check app stat. Jadi gini, check app stat. Ini, kita milihnya check app stat, bukan yang if. Kita bisa pilih 2, bisa yang if, bisa check app stat. Tapi karena ini untuk di app, untuk di UI di suatu app, jadi kita pakainya check app stat gitu. Jadi tambahinnya di atas get text discount ya. Jadi misalnya kalau udah, halo? Ini mungkin materinya bisa dilanjutin dulu. Ntar teman-teman kalau ada error atau apa bisa nonton recordingnya. Terus kalau ada pertanyaan bisa nanya ke Kak Yose langsung di chat. Soalnya ini kan durasinya tinggal 5 menit juga. Oke, nanti aku lanjutin aja ya. Jadi karena ini durasinya udah mau ini, jadi kita bikin aja nih tadi. Coba kita lihat invoice yang kedua tadi. Itunya berapa sih kodenya? Nah. Sorry.
kode invoice kedua itu kok keluar ya? Kode file Excel yang kedua berapa ya? Kalian bisa kelihatan nggak? Ntar aku liatin deh. Sebentar. 678 ya Kak, yang kedua. 678 ya? Emang 678 ya? Invoice 2 kan? Iya. Ya client code-nya 678. Oke, 678. Karena di sini kita masukin aja nih indicate in account tadi 678 benar ya. Jadi kita misalnya kalau appear-nya kayak gini, habis itu kayak gini. Misalnya, nah kita bikin di sini indicate-nya, habis itu misalnya target appear, dia bikin teksnya ini di sini, bikin right cell di sini, terus habis itu bikin teksnya, habis itu kita bikin 0 aja karena dia kan nggak dapat diskon. Nah habis itu where to write-nya sama kayak tadi, ini confirm. Habis itu yang misalnya kalau tadi tulisan tadi nggak keluar tuh, keluar nggak keluar, misalnya diskonnya tulisannya keluarnya angka. Nah berarti sama aja dong kayak flow yang tadi. Jadi kita get text discount-nya itu kita naikin ke atas. Jadi ibaratnya misalnya kalau tulisan this client doesn't benefit from any discount yang nggak keluar, berarti kita bisa langsung nih get text discount-nya, habis itu masukin ke right cell-nya, habis itu kita samain get di. Yang what right itu di mana ya? Di right apanya? What right? What to write? What to write itu tulisannya 0 dipakai teks, terus tulisannya 0 aja. Iya. Tulisannya 0. Target doesn't appear. Kalau yang target doesn't appear, get text discount yang ada di bawah dinaikin ke atas aja. Jadi dimasukin ke dalam. Gitu. Nih kayak aku nih. Oke Kak, udah. Terus select. Nah, udah kan? Jadi kalau ini coba kita masukin lagi, run lagi. Coba keluar nggak? Validation error, Kak. Target input UI must be set. Kalau punya aku enggak sih kayaknya nih, coba. Nanti kamu ikutin dari ini aku aja ya. Ini udah 14.50 soalnya. Kalian kalau ada kesibukan lain, kalian boleh izin leave duluan kok. Tapi kalau misalnya ini mau ikut lanjutin, boleh. Ini lagi running dia prosesnya. Sebentar ya. Aku lagi nyobain apakah dia bisa, gitu kan. Kak, yang ini Kak ini. Log event. Kamu nggak bisa lagi ya? Nggak bisa Kak. Ini kenapa ya Kak ya? Nanti via personal aja ya sama aku ya. Nanti aku ituin. Aku lanjutin dulu aja ya. Ya Kak. Habis itu karena udah get text discount-nya ini udah run successful. Nah, habis itu aku mau bikin ini email ini bakal dikirim lagi ke pihak UiPath-nya lagi. Nah, kalau kayak gitu kan bisa pakai fitur yang apa namanya? Ini nih. Use desktop Outlook app ini. Cuman
karena kita biar nggak pusing-pusing, kita masukin aja ininya ke sini. Jadi gitu, dimasukin ke dalam kotak ini. Use desktop Outlook ini. Terus abis itu Kak, share screen-nya, Kak. share screen-nya ini ya, nge-freeze ya. Share screen-nya mati, Kak. Nggak kelihatan. Mungkin boleh mati nyalain lagi. Oke. Sorry. Oke, kalau udah, nih, aku ulang ya, dikit. Nah, ini tinggal dikit lagi kok, satu lagi. Habis itu, aduh. Nah, ini tadi aku kecilin ya. Jadi kan tadi kan ini di luar posisinya. Aku masukin ke dalam, biar nanti kan aku pengen mudahin template activities ini, use desktop auto app lagi. Biar nggak ribet-ribet, aku masukin aja dia ke dalam. Habis itu untuk ini nanti kirim emailnya lagi. Jadi nanti kita kirim. Kak. Yang ini, Kak. Jadi semua yang ada di browser tadi kita masukin ke dalam bungkusan Outlook app ini. Nih, masuk. Jadi ibaratnya kalau aku kecilin kayak gini nih. Tuh. Ini sabar. Aku kecilin, dia bakal kayak gini nih. Ini use Chrome-nya ini di dalam ini tuh. Kayak gitu. Oke, aku lanjut ya. Habis itu kalian masukin aja nih di luar browsernya ini, masukin lagi. Habis itu namanya send email. Send email. Nah, send emailnya ini tadi benar account my inbox. Habis itu kalian kirim aja ke siapa gitu. Kalau di sini atas perintahnya automation habis itu kayak gini first at uipad.com itu automation first. Kak. Iya, nanti kamu ini aja ya. Soalnya mau Shelin, ntar videonya akan kita share ya. Ntar kamu bisa nonton videonya aja. Terus kalau ada error bisa chat ke KIOC, gak apa-apa. For today. Jadi subjeknya aku begini, invoices for today. Save. Habis itu kita bikin teks. Habis itu teksnya itu isinya terserah kalian body teksnya. Hi, bla bla bla. Gitu. Hi there gitu. There bla bla bla. This is bla bla gitu deh, nggak usah, nggak penting. Nah, ini kalian body emailnya terserah kalian mau HTML, mau teks atau Word dokumen. Tapi kalau misalnya langsung teks bisa kayak gini. Terus habis itu tinggal ini pilih plus, habis itu pencet teks aja. Habis itu karena kita mau langsung kirim, bisa nggak usah di checklist aja save as draftnya ini. Jadi kita langsung nggak usah di checklist. Jadi nanti dia langsung auto kekirim. Nah, habis itu dia attachment-nya itu file ya. Habis itu setiap file, habis itu kita browse for filenya itu di PDF. Terus habis itu buka di sini. Ini pakai gini deh. My inbox. Folder apa file sih? Is a value file extension. Ini project seharusnya ini sih project open. Folder kali ya. Yang folder isinya PDF. Nah, ya kayak gini. Oke. Terus habis itu, oh iya ada yang aku lupain di sini. Biar nanti email yang di sini nih, save as PDF filenya, kita properties dulu. Kita buka propertiesnya, kita npc, kita clear value-nya.
itu supaya biar nanti dia nggak dijadiin satu page gitu. Oke. Ini aku run, coba aku run dulu ya. Design, run. Nah, nanti dia akan ngelakuin itu tuh. Tuh klik, habis itu nanti dia keluar diskonnya, habis itu nanti dia di-publish. 678 keluar, nggak ada diskon. Sorry ya guys, agak telat. 6 menit. 235 keluar diskonnya. Habis itu keluar 534 keluar diskonnya. Udah. Last run successful. Nah, coba kita lihat Outlook-nya. Dia udah ngirim email belum? Item terkirim. Gimana sih lihatnya? Nah, item terkirim. Tuh. Dia udah ngirim nih. Tuh filenya. Aku masih ketinggalan, Kak. Oke. Nanti aku buatin video nanti aku recordnya bisa dilihat. Nanti kamu bisa konsultasi sama aku. Nanti aku bikin juga tutorial ulangnya juga. Oke, Kak. Nanti diupload ke YouTube kan ya Kak kayak biasanya. Iya. Iya, benar. Oke. Kalian semuanya pada ngikutin nggak nih? Yang lain, Julianto, Arcel, Giselle juga nih. Yang lain semoga ngikutin ya. Nanti selanjutnya kalian pelajarin aja yang kalau ketinggalan. Oke, sampai sini aja. Sorry ya kalau aku agak telat. Kalian udah boleh leave kok. Sebentar Kak, kita mau dokumentasi dulu ya teman-teman. Oh ya. Sorry. Jangan leave dulu. Bisa tolong dibuka kameranya. Kalian boleh buka. Selina aja nih, masa yang lain nggak mau nih? Aku tungguin dong. Yang aktif Selina aja nih. Aku lihat-lihat. Oke. Randy. Nice, Oki. Ayo yang lain mau sesi dokumentasi nih oleh Kak Alvin. Oke, Julianto. Ivan Surahman. Oke, Vincent. Thank you, Vincent. Ayo yang lain. Sorry ya kalau aku tadi terlalu lama ngajarnya, jadi nggak dapet semuanya. Oke, karena udah jam segini aku screenshot sekarang aja ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Oke, thank you teman-teman ya. Kalian boleh leave. Terima kasih ya. Makasih, Kak. Iya, sama-sama.